Selasa nanti akan ada pembukaan pertama kali di tahun 2024. Kita akan memberikan tambahan lagi selain saham-saham menarik mingguan, nanti kita akan tambahkan saham-saham yang kita unggulkan untuk bisa bersinar di 2024 nantinya. Tentunya dengan analisa pribadi ya, baik itu teknikal maupun cara bandarmologinya, pada fundamental kita akan bahas di sini. Oke, seperti biasa, tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai. Seperti biasa, Pak Ibu, kita lihat indeks dulu. Indeks kita berhasil tutup akhir tahun ya, 27.272 sesuai dengan prediksi kita, dia akan mencukupi sampai akhir tahun. Banyak dulu kekhawatiran dari influencer analis saham mengatakan bahwa tidak akan sampai 7.000, bahkan akan jeblok ya sampai ke 6.000-an. Tapi akhirnya IHSG bisa kuat dan dana asing sudah mulai perlahan masuk lagi. Jadi bisa dibilang kesempatan 2024 cerah itu sangat bagus. Apalagi di tahun politik gitu ya. Politik biasanya bakal lebih atraktif lagi gitu ya. Tapi ada beberapa sektor dan politik yang masih wait and see. Oke, sebelum kita jauh, saat kita bahas dulu saham-saham yang kita rekomendasikan minggu kemarin. Ada Unilever, Bukalapak, dan PW. Oke, kita lihat Unilever dulu, WNPR. Nah, yang saya tahu WNPR ini masih bagus. Yang kemarin, kita ngambilnya pas di sini ya, 2.470 sudah floating profit ya. Floating profit sampai sekarang yang masih bagus. Ingat Unilever itu mainnya main jauh ya. Secara pola kita bilang main jauh, bahkan target kita dulu dari 4.090. Target dekatnya di 3.900 sudah tercapai. Kenapa kita rekomendasikan WNPR? Kemarin kita ini ya wait and see ya. Kalau cuma 3 hari bisa sampai segitu sudah bagus. Oke, WNPR masih bagus. Berikutnya adalah Buka. Buka hari Senin. Dari Senin Jumat. Jadi Rabu kita ya, dia mulai Rabu ya. Rabu dia seperempat atas dan dia terbang lagi kan. Tuhan kita bilang tunggu di MA20 dan ternyata MA20 dikasih gitu. Teman kita bilang tunggu di MA20 gitu. Yang mengambil di atas juga kita bilang nggak apa-apa, bagus mengambil di atas, tapi siapkan untuk lebar sudah di bawah. Apalagi di MA20. Ternyata di MA20-nya dikasih di hari Jumat dan Rabu ini di sekitaran harga 206. Sekarang sudah profit di 206 kita masuk kemarin. Profit sekitar 4%, 4,55%, 5%. Wah, 3 hari perdagangan dapat 5%, sudah cukup bagus. Tapi tenang saja, WNPR ini saya rasa minggu depan itu bakal berikut. Minggu depan bakal berikut. Nah, nampak saya kita lihat dari volumenya dan juga perjalanan trailnya. Ya, kenapa bakal berikut? Karena dia tidak masih harapan kita kalau dia sangat di atas. Nah, kemungkinan dia akan tutup gap di 244. Jadi yang betul bagus saja. Berikutnya adalah P1. P1 juga bagus. P1 bagus. Breakout kan? Nah, sama kayak kasusnya si Buka, kita bilang dia berani berserap di atas, maka sahamnya itu akan kencang. Kencang, dia tertahan di MA200 saja. Tapi ingat, kita tidak suka MA200 kan. Ini bukan MA200 pas ya. Teman-teman bisa cari sini nanti berapa ini. Tapi ini 200 sekian. Dan dia toh tertahan di sini. Ini emang yang secara riset kita itu bisa dibilang bagus lah. Ada ini mantul di sini, bakal mantul di sini mantul juga. Jadi kalau emang 200 kita modal 200, tapi emang 200 sekian gitu ya. Biar pula. Jangan tidur kita hanya tembak-tembak ataupun penembak ada risetnya tersendiri. Jadi target kita di MA 200 kemarin sudah nyampe picuan ya. Picuan. Yang mau ngasih hold bagus. Karena sekarang kemarin dia itu sideways. Jadi ini bisa dibilang udah change of character. Dia akan mulai untuk fase goreng-gorengnya. Kalaupun nanti turun dulu, dia akan turun ke 136 dan uji lagi ya, tes gitu ya. Oke, itu saja untuk saham kemarin. Picuan untuk 3 hari perdagangan kemarin.
hit semua, kita keluar masukin saham-saham yang tadi bilang tidak gorengan lah ya, karena kan akhir tahun juga jadi banyak sun itu narik duit gitu untuk liburan. Jadi pasti kita kasih saham-saham yang bisa dipegang lama. Makanya kita kasih NPR, UNPR, P1 dan buka gitu. Untuk tahun depan kita coba kasih saham yang bagus untuk di hold juga. Ya, dia bagus dan dia tidak turun lagi sih. Kita lihat dia tertahan di lagi. Dan dia membentuk pola yang namanya rising wedge ya. Rising wedge. Ya, rising wedge. Ascending triangle ya, bukan wedge ya. Ascending triangle. Nah, dan secara flow kita tulis kemarin itu adalah foreign flow bagus gitu. Dan dia di sini berani nyerap barang. Jadi berapa kita sekali ini backup terjadi, dia serap lagi di sini, waktunya kasih goreng-goreng. Terus yang target pertama kita di 4.500. Jadi masih hold atau masih go buy, ini kesempatan yang bagus. Dia kan masih bermain di sini di pola segitiganya ini. Secara pola segitiga dia 1:1. Jadi dia targetnya di 4.500. 4.500 ada resisten juga, ya pas. Oke, itu untuk Telkom. Berikutnya ada yang bagus lagi yaitu AMRT. SIM politik pasti bagus ini karena dia itu salah satu yang berhubungan dengan consumer goods. Kemarin AMRT kita sudah sering gambar AMRT gini ya. Dulu dia mantul ya, dia mantul di sini. Dia serap lagi di atas semua, serap lagi di atas semua, sekarang mantul gitu. Jadi kemungkinan ini bisa dipegang panjang. Ini bakal dibeli. Saya yakin bakal dibeli. Apa? Satu, flow-nya bagus, foreign flow-nya bagus. Juga ini mirip seperti si dia berani nyerap harga, nyerap barang di sini. Dia berani nyerap barang di sini karena ekspektasinya pasti tinggi. High, sell higher gitu ya. Ini hanya untuk tarik apa namanya? Berarti harga ditolak di bawah kan dia nggak mau balik ke sini lagi, makanya dia tarik, dia tahan, dia serap lagi di sini. Oke, kita itu untuk AMRT masih bagus, masih bagus. Jadi ini sampai buat kita Telkom AMRT gitu ya. Nah, kenapa saya bilang berani batas akan harga tinggi, kita lihat ke saldo. Kita sering bilang juga Aldo ya, Telkom Consumer. Kita bahas di saham-saham, nah, di skematik akumulasi pada ini di bahasa trading ini ada kalau udah tinggi banget ya, kita bahas masih di sini, kumpul barang dia berani masuk. Makanya kita juga berpikir emang bakal gitu. Oke. Yang ketiga itu dari sektor perbankan ya. Anin Group panggung panggung kemarin ya. Nah, Lipo dan MP. Tapi minggu Jumat kemarin itu ada Panin Group yang naik tinggi tiba-tiba. PNBN. Nah, jadi kalau kita akan tunggu, kita akan ngejar ini, dia akan kejar ini. Kita lihat saudaranya saja yaitu PNLS. Kita lihat saudaranya PNLS. LDF, oh bagus. Menurut saya bagus. Dia sudah sideways di sini ya. Sideways, dia bahkan sudah sideways ini. Trading buy-nya itu jadi 122 sampai 260. Kalau di sini target bisa sampai ke sini dengan 26%. Saya rasa bakal sampai, apalagi kalau dilihat flow-nya dikumpulin barang ini gitu ya, dikumpulin ya. Dan ini juga saham yang liquid, jadi bagus untuk default lama gitu ya. Apalagi kalau dari fundamental, kita tidak terlalu lihat fundamental PBV-nya masih di bawah 1, bahkan mungkin masih di bawah 0,5 itu si PNLF.
untuk CPNLF begitu. Nah, kalau dari segi skematik akumulasi, dia di sini dari support, failing climax, auto reaction, secondary test, upthrust, dan habis itu kan membosankan. Ya membosankan memang begitu. Spring, secondary test lagi, dan ada spring, secondary test. Arti berikutnya adalah ini adalah fase, berikutnya adalah fase D, fase untuk markup gitu ya. Markup. Jadi makanya kita suka di panen ini. Lihat saja nanti gitu. Oke, mungkin 3 itu saham saja untuk bagus ya. Nah, jadi seperti janji kita di awal tadi, kita akan memberikan saham yang ada plusnya lah ya, yang untuk dilirik-lirik saja gitu ya. Kalau mau masuk silahkan, tapi ini untuk dilirik-lirik saja. Apa itu dilirik-lirik saja? Pertama itu adalah Getir. Ini untuk dilirik-lirik saja. Kenapa Getir menarik? Dia mantul di area momentum yang kita gambar ya. Yang saya tarik dari sini, dia mantul di area momentum. Sekarang kemarin dia hijau 3 hari, 3 white shoulder, dan kalau kita lihat volume yang besar ini belum bisa keluar. Nah, dari sini kita bisa asumsi bahwa ini bakal dimainkan nanti gitu ya. Bisa minggu depannya lagi, bisa minggu depan lagi, tidak tahu yang pasti. Itu terserah makernya kapan. Tapi dari segi mainnya ini sudah di low risk area gitu. Dia di area momentum mantul gitu. Dia nggak mau turun lagi, sudah sampai di area momentum. Oke, Getir. Lihat kalau untuk strong rekomendasi kita cuma 3 tadi ya. Ada Telkom, AMRT, sama PLN. Untuk ditahan lama kita. Untuk Getir ini lihat-lihat saja, kalau mau masuk ya silahkan gitu ya. Kalau tidak ya silahkan. Berikutnya adalah dari sektor emas. Kita lihat dulu indeks emas ya, indeks emas. Kita lihat kalau dari emas itu, emas kemarin koreksi 2 hari, dan dia sepertinya bakal koreksinya itu koreksi sehat. Biasanya bakal melanjutkan kenaikan ya. Kenaikan. Akan melanjutkan kenaikan. Jadi emas yang mulai ke MDKA nggak usah kita bahas lagi ya. MDKA ini nggak usah kita bahas lagi. MDKA sudah kita serukan itu di ini, di wake off schematic, di saham-saham swing kita sudah berikan MDKA di sini. Yang ngambil happy cuan, ya, besar ini kenaikannya. Tapi yang emas yang saya suka itu sekarang adalah BMS. Kenapa? Dia kalau emas naik dia malah turun gitu ya. Dia malah turun. Kemarin dia pernah turun segini. Nah, ini bisa langsung super kuat. Ada yang tidak mau harganya lebih jatuh lebih lagi gitu. Nah, jadi ada yang nahan, kemarin dia tutup 130, pada akhir tahun ya mengambil duit dulu ke pemain-pemainnya. Jadi cara gambar dia sedang loris di supportnya, di area demand-nya, dia secara pola dibentuk yang namanya descending wedge ya, descending wedge. Fledge, apapun nama polanya intinya fledge lah ya. Oke, itu untuk berikut RMS. Ada lagi dari segi pelayaran. Dari segi pelayaran ya kita sudah bisa bilang kemarin yang apa ya, yang ini ini saham pelayaran yang memanas dan bukan saham yang unggul gitu kan. Di situ kita kasih SMBN ya pun dari ada rekomendasi untuk diambil loncat dia, tema kita kasih juga, loncat juga kemarin, Nelly, Sochi, Nelly wih, Sochi terbang semua di hari itu juga. Nah, di hari itu kita rilis videonya di jam 7 pagi. Jam 1 malam pagi sebelum market dibuka jauh. Kita sudah kasih, jadi happy cuan yang ngikutin. Namun ada satu saham yang masih menariknya.
Wih, menarik sekali. Dia sedang ngumpulin barang di area sini. Bandarnya ngumpulin barang di area sini. Dia kemarin terbang juga. Nah, namun semuanya hanya euforia di sini, euforia di sini. Pertama kali terjadi kan, Yaman gitu kan. Pertama kali ada euforia, semua memang setelah euforia dia normal lagi. Namun dia tetap masih di area buy. Nah, dan dia tertahan di situ sangat loris karena dia di area demand-nya gitu ya. Jadi bagus untuk di hold gitu ya. Itu untuk LP. Nah, sebagai info bahwa terusan itu belum belum dilewati ya, masih bahkan Myers sama Lloyd ya, LLYOD ya. Bagaimana cara bacanya? Masih menghindari terusan itu, bisa dibilang seperti harga pelayaran masih tinggi gitu ya, masih ada efeknya, maka ke depan masih bagus. Oke, dari segi pelayaran juga masih bagus. Dari segi kesehatan masih bagus. Ada KF. Apa? Tapi kita bermain di situ. Kenapa? Karena orang itu sudah terlalu tinggi di sini. Dan di tesnya itu terlalu rendah. Dia terlalu suka begitu. Kita pilih yang lebih low risk ya. Saya suka yang namanya PH. PH Paros. Paros ya tidak kalah menarik dan retestnya juga ya, bagus. 15%, 23%, 3%, dan jatuh seperti kayak Pulau ARB kan. Ini juga turun ke bawah dan dia nyangkut di MA20. Kenapa Loris dan menarik adalah dia nyangkut di MA20. Itu bisa kita pertimbangkan untuk masuk gitu ya. Masuk untuk PH ini. Jadi ada saham yang bonus tadi kita tadi apa ya? Yang pertama itu tadi petir petir LPPH. LPPH. Ada juga satu lagi Slis. Slis ini, ye, nampak lah ya, ngerti lah ya maksud kita kalau di sini ya. Yang akumulasinya ini pelan-pelan sekali. Karena kalau dia bentarnya masuk seperti ini, masuk dia besar ini ya. Langsung, makanya dia akumulasinya kan pasar ini. Naik, dia turunkan lagi, naik, dia turunkan lagi. Selisih ini akumulasinya sangat pelan. Karena bisa dibilang tipis kalau bentarnya tidak mainkan. Apa nama market cap-nya juga kecil, biasanya kecil itu ngumpulinnya itu agak susah gitu ya, makanya pelan-pelan karena sekali dia masuk seperti ini harga langsung tembak 10% lebih gitu ya, 40% lebih seperti ini pun tingginya itu pas lebih dari 10% begitu. Tapi kita ikuti saja main bandarnya, tidak apa-apa. Oke, itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini. Ingat keputusan jual beli ada Bapak Ibu, kita hanya berikan informasi dan referensi saja gitu ya. Nah, kalau yang suka channel kita dan ingin berkembang dengan channel kita, bolehlah kita copy di slide berikutnya. Ini bisa di-scan untuk link traktir kopinya. Atau nanti di deskripsi video ada juga. Sampai jumpa di kesempatan setelahnya itu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di video-video berikutnya. Jangan kapok untuk nonton video kita. Karena kita akan berikan edukasi gratis juga, seperti video-video kita sebelumnya, edukasi gratis mengenai momentum, mengenai parabolik, Wyckoff, dan masih banyak lagi nanti. Oh iya, saya lupa. Kita harus lihat tahun depan itu. Ini kan, kemarin itu ada SGIE ya, dibahas di debat cawapres. SGIE itu nanti global. Banyak itu untuk meningkatkan SGIE. Ada saham-saham yang halal yang bagus untuk SGIE. MBT. Jadi teman-teman bisa, MBT udah sideways. Bagus ini. Boleh dikumpulkan. Marketnya juga bagus. Bukan ini. Volumenya bagus. BTO. Ya. Saya lupa ya. BTO bagus. MRAT. Jadi bagus MBTO. BTO ini salah satu saham yang
turnaround juga ya. PTO ini turnaround. SPC Tempo. SPC. SPC bagus. Namun semua ini MPTO, TSPC, saham-saham yang berkecimpung di bagian SGIE itu sudah pernah kita bahas jauh-jauh hari. Ini potensi saham around sektor kosmetik gitu. Ini Hari Ayu dan lain-lain, inilah saham-saham MBTO. Kita sudah bahas MBTO dan ternyata dia kalau kita lihat laporan keuangan yang terakhir, kita lihat ya. Statistiknya. Ya. Seperti yang kita bilang ini berpeluang untuk turnaround kan. Ya, kita lihat tiganya. Ada 2M. Satu itu biasanya itu minus dari minus 24, minus 4. Nah, miliar sekarang cuma juta. Dan ini 13 miliar jadi miliar. Sekarang plus ketiga turnaround. Kita sudah bahas itu, ingat di sini video ini potensi turnaround sektor kosmetik bisa dibaca-baca lagi ya. Apalagi salah satu cawapres kita itu sedang gencar-gencarnya itu untuk meningkatkan tentang state global indeks ya ekonomi syariah kita, Islamic ekonomi syariah kita. Jadi MBTO ini bisa lihat-lihat lah. Nah, kita sudah bahas dulu di area mana ya, di area di 107 seingat saya, 107 di sini. Nah, 107 di sini ya. Dan kalau ikut dari kita itu mungkin sudah ledak-ledak itu cuan 160-an lebih, bahkan 170 paling tinggi ya. Ya, itu MBTO TSPC itu bisa diperhatikan. Kalau mau juga itu ada satu ya, saya lupa. Coba Mampuung ya. Coba dilihat Mampuung itu afiliasinya mana ya? Ini sangat ini kita coba teliti bersama-sama, ini ada afiliasi sama saham apa gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video-video berikutnya.